Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di hadapan kalian. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kira-kira apa ya perbedaan sumber daya alam yang ada di wilayah-wilayah tersebut? Yuk kita cari tahu. Hai adik-adik, jumpa lagi nih dengan Kak Hendro. Kali ini Kak Hendro akan mengajak kalian untuk mempelajari berbagai sumber daya alam yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah adik-adik, di sekolah tadi Bu Rahmi mengajarkan anak-anak kelas 4 tentang hal tersebut. Bayu sudah mencatatnya dengan sangat rapi di buku catatannya. Seperti apa sih catatan Bayu? Yuk kita lihat. Nah adik-adik, ini dia catatan Bayu. Kita baca bersama ya. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya bersuhu dingin dan memiliki pemandangan alam yang indah. Contoh dataran tinggi di Indonesia misalnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah dan dataran tinggi Gayo di Sumatera. Selain untuk budidaya tanaman perkebunan, dataran tinggi juga banyak dimanfaatkan sebagai objek wisata dan tempat peristirahatan. Pemanfaatan dataran tinggi untuk kegiatan perkebunan biasanya dilakukan dengan mengubah bentuk lahan terlebih dahulu menjadi bertingkat-tingkat yang dikenal dengan istilah terasering. Oke adik-adik, sekarang kita baca catatan berikutnya. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar dataran rendah terletak di dekat pesisir pantai yang landai. Di Indonesia, dataran rendah dicirikan oleh daerah yang datar dengan suhu yang panas dan tanah yang subur. Dataran rendah banyak dijumpai di pesisir timur Pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, pesisir selatan Pulau Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti lahan pertanian, peternakan, perumahan, perkantoran, dan industri. Selain itu, dataran rendah juga banyak dimanfaatkan untuk lahan perkebunan kelapa dan tebu. Nah, adik-adik, berikutnya ada pantai. Kita baca lagi yuk. Pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai ada yang landai dan ada juga yang terjal. Pantai landai banyak ditemukan di pesisir timur Pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, pesisir selatan Pulau Kalimantan, pesisir selatan Papua, dan pesisir pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Sedangkan pantai terjal bertebing banyak ditemukan di pesisir barat Pulau Sumatera dan pesisir selatan Pulau Jawa. Pantai yang landai dicirikan dengan ombak laut yang kecil, sedangkan pantai terjal biasanya berombak besar. Pada pantai yang landai banyak ditemukan hewan-hewan pantai seperti kepiting, penyu, dan kelomang. Pantai landai banyak dimanfaatkan sebagai objek wisata. Kegiatan wisata yang biasa dilakukan di pantai misalnya berjemur, bermain pasir, berenang, selancar, dan lain-lain. Oke adik-adik, itu tadi catatan Bayu. Dari catatan tersebut, kalian sudah belajar banyak hal tentang sumber daya alam yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Wah adik-adik, ternyata pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah-wilayah di Indonesia berbeda-beda ya, tergantung dari karakteristik atau ciri-ciri masing-masing wilayah. Untuk menguji pemahaman kalian, Kak Hendro akan mengajak kalian untuk mengisi tabel. Dalam tabel tersebut ada berbagai macam wilayah dengan sumber daya alam yang berbeda-beda. Seperti apa sih tabelnya? Yuk kita lihat. Oke adik-adik, sekarang di hadapan kalian sudah ada tabel yang berisi 4 kolom. Kolom pertama ada keterangan, kolom kedua ada dataran tinggi, kolom ketiga ada dataran rendah, dan kolom terakhir ada pantai. Nah, sekarang kita lihat keterangan di setiap baris ya. Baris pertama ada lokasi,
lalu ada ciri-ciri, berikutnya ada sumber daya alam, lalu ada manfaat, dan terakhir ada mata pencaharian penduduk. Nah, sekarang tugas kita adalah mengisi data yang ada pada setiap kolom adik-adik. Dimulai dari dataran tinggi dulu. Lokasinya, kalian masih ingat di mana? Betul sekali. Dataran tinggi adalah sebuah dataran yang terletak pada wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Oke, jadi kalian bisa isi dengan wilayah yang memiliki ketinggian 500 meter atau lebih di atas permukaan laut. Oke, berikutnya ciri-ciri. Nah, kalian masih ingat? Ya, ciri-ciri dataran tinggi misalnya suhu udara yang dingin, dan juga pemandangan yang indah. Lalu ada sumber daya alam. Sumber daya alamnya misalnya ada berbagai macam tanaman perkebunan, ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran adik-adik. Kalian bisa mengisinya dengan teh dan juga buah apel. Oke, lalu manfaatnya. Manfaat dataran tinggi misalnya sebagai lahan untuk budidaya tanaman perkebunan. Lalu kalian bisa menambahkan sebagai tempat untuk membangun villa atau tempat peristirahatan. Oke. Lalu yang terakhir adalah mata pencaharian penduduk. Nah, misalkan tadi ada perkebunan teh, berarti kalian bisa mengisi mata pencahariannya sebagai pemetik daun teh. Oke, atau petani kebun teh. Nah, sekarang kita berpindah ke kolom kedua. Ada dataran rendah. Coba ya, kalian ingat-ingat. Di manakah lokasi dataran rendah? Betul sekali. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Berarti kalian bisa mengisinya dengan wilayah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Oke, lalu berikutnya ada ciri-ciri. Nah, apa coba ciri-cirinya? Betul sekali. Ciri-cirinya adalah dataran rendah adalah sebuah wilayah yang datar dengan suhu udara yang panas. Dan biasanya tanahnya subur. Oke, lalu ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam kalian bisa mengisinya dengan tanah yang subur dan juga berbagai jenis tanaman yang dapat ditanam pada daerah dataran rendah. Misalnya tadi ada apa? Kelapa dan juga tebu. Oke, lalu manfaat. Nah, kalau manfaat banyak sekali adik-adik. Misalnya untuk membangun apa? Perumahan, betul. Lalu sebagai lahan untuk industri, perkantoran, peternakan, lahan pertanian, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada mata pencaharian penduduk. Adik-adik, sebagian besar daerah dataran rendah yang ada di Indonesia merupakan kota-kota. Ada kota besar, ada juga kota kecil. Sehingga sebenarnya mata pencaharian penduduk di dataran rendah itu sangat beragam. Tapi kita bisa mengambilnya beberapa contoh nih. Misalnya ada pertanian tadi, pertanian padi ya. Jadi mata pencaharian penduduknya adalah petani. Oke. Nah, yang terakhir adalah pantai. Kalian masih ingat pantai lokasinya di mana? Betul, perbatasan antara daratan dan laut. Nah, ciri-cirinya apa? Betul sekali. Ciri-cirinya adalah terletak di sekitar laut. Berarti dekat dengan laut ya. Nah, ada dua pantai adik-adik. Kalian bisa menambahkan. Ada pantai yang landai dan ada pantai yang terjal. Pada pantai yang landai, ombaknya kecil. Sedangkan pada pantai yang terjal, ombaknya besar. Nah, sekarang kita lihat sumber daya alam. Sumber daya alam di pantai ada macam-macam adik-adik. Misalnya berbagai macam tanaman pantai. Ada pohon kelapa, dan lain-lain. Lalu ada hewan-hewan yang hidup di sekitar pantai. Misalnya seperti penyu. Ya. Nah, sekarang kita lihat manfaat dari pantai. Kalian masih ingat apa saja? Iya betul, banyak sekali ya manfaat dari pantai. Misalnya sebagai tempat untuk rekreasi. Di situ kalian bisa bermain pasir, atau berenang di laut, atau bisa juga apa? Betul sekali, melihat pemandangan yang ada di sekitar pantai. Nah, yang terakhir ada mata pencaharian penduduk.
Nah, apa coba mata pencarian penduduk yang ada di sekitar pantai? Betul sekali, nelayan. Oke adik-adik, sekarang data yang ada pada tabel sudah lengkap. Terima kasih ya sudah membantu Kak Hendro. Wah adik-adik, kalian hebat ya. Kalian sudah bisa membedakan ciri-ciri dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kalian juga sudah bisa menentukan berbagai macam pemanfaatan sumber daya alam pada wilayah-wilayah tersebut. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai jumpa. Dadah.